Jungle. The problem with propaganda from what it seemed to be the stadium is too big and so Audio on. Jungle. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sujiye Pratama, di mana kita akan membahas mengenai polarisasi politik dalam kehidupan mahasiswa dan upaya pencegahannya. Polarisasi politik berarti bahwa ada perbedaan yang jelas dalam perspektif politik antara dua kelompok yang berlawanan. Fenomena ini telah menjadi tren di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, di mana debat politik seringkali menimbulkan perbedaan besar bahkan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa sering terlibat dalam perdebatan politik, baik di dalam maupun di luar kampus, karena mereka adalah generasi intelektual bangsa. Namun, interaksi ini tidak selalu menghasilkan suasana yang baik. Dalam beberapa kasus, polarisasi politik justru menyebabkan ketegangan dan konflik yang merusak keharmonisan kampus dan memecah persatuan mahasiswa. Perkembangan media sosial dan algoritma yang mendukung polarisasi di kampus adalah penyebab adanya polarisasi politik kampus. Media sosial telah menjadi platform utama bagi mahasiswa untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. Sayangnya, algoritma media sosial sering memperkuat polarisasi dengan menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan politik pengguna. Hal ini mengurangi peluang mahasiswa untuk berinteraksi dengan perspektif yang berbeda, karena mereka hanya percaya pada informasi yang mendukung keyakinan mereka sendiri. Akibatnya, terbentuk echo chamber, di mana pendapat yang berbeda semakin kuat dan percakapan antar berbagai kelompok politik semakin sulit. Selain itu, banyak mahasiswa terlibat dalam organisasi politik atau ideologis di universitas, yang biasanya memiliki orientasi ideologis yang jelas, seperti organisasi pro-pemerintah, oposisi, atau kelompok ideologis tertentu. Setelah menjadi anggota aktif organisasi, identitas politik mahasiswa semakin terikat pada ideologi organisasi, sehingga sulit untuk berbicara lintas kelompok. Terlibatnya mahasiswa dalam organisasi seperti ini seringkali mengikat mereka pada kubu politik tertentu dan menghalangi mereka untuk berpikir fleksibel. Mahasiswa sering berdebat tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik nasional, seperti pemilu, kebijakan pemerintah, dan tokoh politik. Universitas tempat mahasiswa mulai terbagi ke dalam kubu politik yang berbeda, sering menjadi tempat perpecahan politik di tingkat nasional. Misalnya, mahasiswa dapat terpecah menjadi kelompok yang mendukung satu calon daripada yang lain selama pemilu presiden, karena mahasiswa telah terikat identitas politik tertentu. Polarisasi ini sering berlanjut bahkan setelah pelaksanaan politik selesai. Bergabung dengan identitas politik tertentu membuat polarisasi politik di kalangan mahasiswa memiliki dampak yang signifikan. Di kampus, dampak yang sering terjadi biasanya menghambat diskusi intelektual yang sehat. Mahasiswa lebih cenderung mengabaikan atau bahkan menolak mendengarkan pandangan yang berbeda daripada terlibat dalam diskusi terbuka di mana berbagai sudut pandang dipertimbangkan. Hal ini dapat menghambat pemikiran kritis dan pembelajaran yang seharusnya menjadi bagian dari pengalaman akademik mahasiswa. Ketegangan antara mahasiswa yang memiliki perspektif politik yang berbeda, konflik verbal, pengucilan sosial, atau bahkan kekerasan fisik sering terjadi akibat perbedaan pendapat yang tidak dikelola.
Upaya pencegahan polarisasi politik di kampus diperlukan untuk mengurangi konflik yang semakin tajam. Meskipun polarisasi politik merupakan masalah yang rumit, tindakan yang tepat harus diambil segera untuk menghentikannya dan mengurangi efeknya pada lingkungan kampus. Mendorong diskusi yang sehat dan terbuka antara mahasiswa adalah salah satu cara pertama untuk mengurangi polarisasi politik. Pihak kampus dapat mengadakan forum, diskusi panel, dan debat yang melibatkan orang dari berbagai kelompok politik. Mahasiswa dari berbagai latar belakang politik dapat belajar untuk mendengarkan dan memahami perspektif satu sama lain dengan memfasilitasi ruang diskusi yang aman. Kampus aktif mengajarkan pemikiran kritis dan literasi media kepada mahasiswanya, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memfilter dan menganalisis informasi secara objektif, membantu mereka menghindari jebakan berita palsu, disinformasi, dan manipulasi politik yang seringkali menimbulkan polarisasi. Cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.